seteru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati kami. Di saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih bahwasanya Kau Allah yang baik. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Berkati agar apa yang kami hendak baca dan renungkan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan pemahaman yang benar kepada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah sebuah perlombaan. Hidup itu adalah kondisi di mana kita harus menghadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan, dan lain-lain yang tidak mudah. Hidup harus dilalui dengan kekuatan, dengan keyakinan, dengan semangat, dengan kepercayaan, bukan hanya yang timbul dari dalam diri kita sendiri, tetapi yang utama adalah
semuanya berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan, Efesus menyatakan kepada kita, tentu surat Efesus ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus tatkala ia berada di dalam penjara. Dia mengatakan bahwa untuk menghadapi kehidupan, maka kita harus memperlengkapi diri. Untuk menghadapi berbagai tantangan, tidaklah cukup dengan kekuatan yang ada dalam diri kita yang lemah ini. Oleh sebab itu, dia katakan, pergunakanlah perlengkapan senjata yang bukan dari duniawi, tetapi senjata dari Allah. Sehingga kalau senjatanya dari Allah, maka kita akan bertahan, kita akan kuat untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena ternyata Rasul Paulus katakan perjuangan kita, perlawanan kita ini adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang diperhadapkan dengan kenyataan hidup dan hidup yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Allah, maka kita bertanggung jawab untuk dapat menghidupi kehidupan yang terus mengingat bahwa kita punya tugas panggilan kita, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Dan memang untuk mewujudkan 3 hal ini tidak mudah, terlebih ketika kita menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan terkhusus di tengah pandemi COVID-19 yang bukan hanya merontokkan kondisi fisik kita, tapi juga nyaris berpotensi membunuh persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, namun kita patut bersyukur sampai dengan detik ini kita terus dipelihara Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tidak melulu melihat situasi pandemi yang kita hadapi saat ini adalah sebagai situasi yang negatif, yang buruk saja. Tetapi di balik situasi yang mengerikan yang kita hadapi saat ini, kita mau berefleksi ada apa yang Tuhan masih sembunyikan di baliknya. Saya percaya, dan saya pun percaya, Bapak Ibu Saudara percaya, ada sebuah dan bahkan banyak hal yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita. Di tengah berbagai tantangan yang sulit yang kita hadapi, yakin bahwa Ia sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana ketika kita terus memperlengkapi diri dengan senjata Allah itu. Kalau kita mendengar kata senjata, pasti kita berpikir kita akan perang gitu ya. Ketika perang, ketika kita bersenjata, maka ada banyak orang juga berperang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua berperang melawan kejahatan. Kita semua berperang melawan tipu daya iblis.
Oleh sebab itu sekali lagi mari kita memperlengkapi diri. Berdiri tegak. Tetap berdiri tegak. Di tengah situasi apapun. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu selalu pakai. Kebenaran itu selalu pakai, Bapak Ibu Saudara. Dan berbaju zirahkan keadilan. Keadilan terus kita junjung tinggi. Ketika kita berbaju zirah, maka baju itu akan terus melekat kepada kita. Jadi pakailah baju itu untuk dibawa kemana-mana, dan keadilan itu harus kita upayakan. Dalam kondisi berperang pun, maka kaki kita pakai kasut, sepatu, gitu ya. Kerelaan, berjalan dengan kerelaan, keikhlasan untuk memberitakan damai sejahtera. Ini yang penting, kita membawa damai sejahtera kemanapun berada. Jangan sampai ada pertikaian, terlebih di tengah kehidupan gereja kita. Sedih rasanya kalau di antara kita masih ada yang bersiteru, masih ada yang bersitegang. Terlebih oleh hal-hal yang dapat kita selesaikan sebenarnya dengan sangat-sangat mudah dan sederhana. Dalam keadaan apapun, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai yang akan terus melindungi kita. Iman itu yang akan terus melindungi kita. Saudara-saudara, dan tetap berdoa dan dalam permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Ini luar biasa menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Berdoalah, berharaplah, yakin, itu tanpa putus, terus menerus. Memohon kepada Tuhan pertolongan, kekuatan yang dapat membawa kita menjadi orang-orang yang tangguh kuat menghadapi berbagai tantangan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu senjata kita, perlengkapan kita. Dengan demikian kita menjadi seorang pemimpin. Kita ini pemimpin untuk diri kita sendiri. Jangan pernah mau kita dipimpin oleh si jahat, tapi diri kita memimpin kita oleh kekuatan Allah untuk melawan si jahat. Sekali lagi, jangan pernah mau kita dipimpin oleh kuasa si jahat, tetapi kita yang memimpin diri kita sendiri dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat menghadapi tantangan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mudah memimpin diri sendiri. Keegoisan terus merajalela. Kita inginnya menuruti hawa nafsu kita sendiri. Kita inginnya melakukan segalanya sesuai dengan kehendak kita. Oleh sebab itu kita terus belajar. Dan hidup ini adalah belajar. Perlengkapan rohani yang dinyatakan Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini begitu penting, sangat penting. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi yang membawa kita harus terus bersaksi, melayani, dan bersekutu. Tetapi mari kita berkomitmen satu dengan yang lain untuk menjadi pemimpin, terutama bagi diri kita sendiri. Memakai perlengkapan senjata Allah, menghadapi tantangan seberat apapun dengan keyakinan penuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan
kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Di saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan tolong Kau memberkati. Kami akan memakainya di tengah kehidupan persekutuan kami. Saat ini kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang mau memperlengkapi diri kami dengan senjata Allah. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat melawan si jahat. Kami menegakkan kebenaran, keadilan dimanapun Tuhan tempatkan kami, terlebih di masa pandemi seperti ini. Kami sendiri mengalami banyak pergumulan, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkati anggota jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, Tuhan jangan biarkan mereka sendirian. Berkati untuk keberadaan anggota jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan menolong sehingga mereka dapat keluar dari tantangan itu. Kami menyerahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia. Biarlah kiranya kami berada dalam kekuatan pertolongan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami berada dalam naungan cinta kasih-Mu. Tuhan, segeralah cabut pandemi ini di bumi ini Tuhan. Bila kiranya umat-Mu, manusia dan sesamanya akan terus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kami mau belajar bahwa di tengah situasi yang kami hadapi ini, tentu Tuhan menyatakan maksud Tuhan bagi kami sekalian. Kami harus hidup terus benar di hadapan Tuhan. Kami ingin lepas dari dosa dan celah. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami yang mau terus belajar melepaskan diri dari cengkraman dosa, cengkraman iblis yang selalu menghantui kami. Bahkan ketika kami menjadi pribadi yang mementingkan diri kami sendiri, kami egois, biarlah kami bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, doa persembahan dan syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.